Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang dan Teteh, teman rekan dan sahabat, pecinta maupun pembenci tarantula gitu ya. Oke, selamat datang di channel kita di tarantulaindonesia.com gitu ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan salah satu tarantula yang sangat-sangat cantik, warnanya hitam dan merah kontras gitu ya. Ada beberapa jenis yang hitam dan merah, ada Brachypelma hamori, ada Brachypelma auratum, ada juga kalau yang ada orange ada Brachypelma classy, ada Emilia gitu ya. Nah, tapi jenis yang ini adalah Brachypelma boehme. Kebetulan yang ini adalah fix female, ukurannya udah cukup besar ya, ini mungkin 12 sampai 15 sentian gitu ya. 12 mungkin ya. Nah, ini adalah jenis yang terestrial. Jenis terestrial itu adalah jenis yang dia stay di atas tanah. Beda dengan jenis burrower gitu ya. Oke, saya liatin yang jenis burrower ya sebentar biar ketahuan bedanya seperti apa. Oke. Nah, ini kan dia stay di atas tanah seperti ya. Nah, kalau burrower tuh dia akan stay-nya di bawah tanah, bikin lubang. Contohnya adalah yang paling umum adalah ini Ceratogyrus darlingi. Ini cantik sekali gitu ya. Nah, kalau ini Ceratogyrus darlingi tempatnya kayak gini nih ya. Dia bikin tunnel sampai ke bawah di sini. Dia stay di bawah di situ. Nanti kalau kita kasih makan dia nanti keluar gitu ya. Tapi nanti kita akan bahas gitu ya. Sekarang kita bahas dulu yang teman kita yang cantik ini, si Teteh gitu ya, si Neng gitu ya, si Mbak Brachypelma boehme. Nah, Brachypelma boehme ini kalau pemeliharaannya termasuk yang mudah karena dia tidak rewel. Makanya dia juga cocok untuk jenis pemula. Kenapa cocok jenis pemula? Yang pertama dia geraknya lambat gitu ya. Ini saya lihat kamera, teman-teman lihat sendiri ini kameranya deket banget. Dia juga nyantai aja gitu ya. Kalaupun dia bergerak dia nggak akan sprint, dia jalannya pelan gitu ya. Emang tipikalnya seperti itu. Kura-kura lah kalau jalannya. Nggak mungkin kan kura-kura tiba-tiba sprint. Nah, yang kedua, kenapa ini cocok kalau dia pelan? Kan kalau kita kiper pemula tuh kadang-kadang suka takut ya kalau tiba-tiba jalan gitu. Nah, ini karena jalannya lambat bisa diprediksi gitu ya. Jadi dia akan lebih mudah untuk diarahkan. Tinggal pakai kuas ya. Di kiri kanan pakai kuas gitu ya. Nah, kedua dia low venom. Kalaupun menggigit dia low venom gitu ya. Efeknya tidak akan separah yang high venom. Tapi biasanya dia tidak akan menggigit dulu karena dia jenis New World. New World itu dia defense. Kalau defense dia akan pakai yang namanya bulu-bulu yang di abdomennya, di perutnya. Nah, contohnya adalah ini, ceng-ceng. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di bagian pantatnya ini dia botak nih. Saya putar dulu sedikit ya biar kelihatan botaknya. Nah, inilah totally normal ya, tuh jelas botak. Tadinya full hitam, ada bulu-bulunya bagus ya. Bulu-bulunya itu sebetulnya yang di sini itu kayak jarum ada kaitnya. Nah, kalau dia merasa terganggu dia akan kaki belakang dua nih, dia bakal nendang sehingga si bulu-bulu ini melenting. Nah, kalau kena ke kita dia gatel. Kalau kena ke mata perih gitu ya. Itu iritasi nanti. Atau masuk ke hidung gitu ya, itu juga iritasi. Nah, tapi kalau ke kulit biasanya sih gatel ya. Nah, jadi kalau dia berteman dengan jangkrik ternyata. Nanti kita jelaskan kenapa dia belum mau makan ya. Nah, jadi karena defense pertamanya dia itu melentingkan bulu, maka begitu melenting ya dia kita tahu dia merasa terganggu. Jadi kita kan jaga jarak gitu ya. Kita nggak ganggu lagi gitu. Nah, baru kalau dia benar-benar ini mungkin dia akan menggigit, tapi biasanya malah dia nggak stand ground gitu ya, dia bakal lari gitu, kayak gitu. Nah, jadi ini cocok karena punya karakteristik yang tadi. Harganya juga tidak terlalu masih terjangkau lah ya buat yang sling ya, buat anakannya. Nah, Brachypelma boehme ini care sheet-nya adalah sederhana banget karena dia terestrial, dia akan di atas gitu. Jadi tempatnya juga lebih ke yang cari tempat yang tempatnya yang luas, bukan yang tinggi kayak tadi ya. Kalau darlingi cari yang tinggi, kalau ini cari yang luas. Tinggal dikasih water dish aja, tempat minum. Di sini kebetulan tadi udah diangkat water dish-nya.
Terus hiding cave perlu atau enggak? Sebetulnya sih kita tambah juga bagus ya. Ini saya cuma pakai tempurung kelapa doang. Dia kalau dulu masih kecil dia di dalam gitu ya, keluar. Tapi biasanya kalau udah segede gini dia di luar aja sih. Nah, yang perhatikan adalah substrat. Substrat yang kita pakai ini dan dia sukanya adalah lembab ke kering. Jadi segini udah oke nih. Tinggal kasih water dish gitu ya. Atau mungkin lebih lembab sedikit, dia warnanya lebih gelap ya, itu juga masih acceptable. Tapi nggak boleh lembab banget gitu ya. Dia nggak suka lembab banget. Kalau dia udah nempel di dinding terus, mungkin dia tidak nyaman dengan kondisi kandangnya. Kalau ini dia nyaman-nyaman aja gitu ya. Kang kok diem aja ini, diem aja. Ya memang begitu namanya Brachypelma boehme, memang dia tidak terlalu banyak jalan. Kalau yang Grammostola pulchrips dia senang jalan-jalan gitu ya, tapi pelan juga. Nah, terus pertanyaan berikutnya adalah makan. Ya teman-teman sekalian, ngasih makan tarantula itu tidak boleh setiap hari, jangan setiap hari. Karena dia beda dengan misalkan anjing atau kucing yang memang butuh makan setiap hari. Burung butuh makan setiap hari gitu ya. Kelinci setiap hari, tapi tarantula seminggu sekali itu udah cukup gitu ya. Kadang-kadang kelebihan ya. Ini teman-teman sekalian, kalau lihat perutnya udah ukuran seperti ini udah cenderung kebesaran sebetulnya ya. Jadi kalau perutnya segini sebulan gak dikasih makan juga gak apa-apa. Jadi nggak usah khawatir gitu ya. Yang penting air minumnya ada gitu ya. Itu aja ya. Kita kan kalau kiper tuh pengennya kasih makan ya. Jadi kalau teman-teman selalu pengen ngasih makan, artinya tarantulanya kurang banyak gitu ya. Kalau demi kesehatan tarantulanya, maka kasih makan seminggu sekali aja. Kalau ukurannya segini ya 1 jangkrik cukup. Cukup lah ya kalau masih udah gedut gini. Kalau misalkan dia lebih kurus, mungkin 2 jangkrik bisa gitu ya. Nah, kenapa dia nggak mau makan? Yang satu bisa jadi dia sudah kenyang. Ini kasusnya kemungkinan kenyang. Atau memang dia merasa tidak nyaman. Jadi nanti mungkin pas ditutup, ditaruh tempat yang gelap baru makan. Kedua adalah kalau dia mau ganti kulit. Nah, ini harus penting teman-teman. Makanan yang bisa kita kasih macam-macam ya. Ada jangkrik. Terus ada kalau ukuran yang ini kadang-kadang saya kasih juga kalau lagi ada ya, ulat Jerman. Ini ulat Jerman segede gini ya. Ulat Jerman. Kalau Hongkong kan kecil, ini yang besarnya ulat Jerman. Kalau jangkrik ini kan dia punya rahang yang cukup kuat nih. Nah, khawatirnya ketika tarantulanya lagi ganti kulit, malah digigit sama si jangkrik. Jadi malah kebalik gitu ya. Sehingga itu bahaya banget, bisa mati tarantulanya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau tarantulanya mau molting, jangan dikasih makan jangkrik hidup dan dibiarkan. Ya, kalau dikasih makan, terus dia langsung strike, makan, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau dia dikasih makan, dibiarin sekitar 5 menit, diperhatiin dia nggak dimakan-makan, mending ditarik gitu ya. Jangkrik ya. Tapi kalau ulat Jerman sih nggak masalah gitu ya. Atau misalkan apalagi yang biasa kita makan, kecoa. Kalau kecoa sih mungkin akan mengganggu juga ya karena ukurannya gede. Nah, tanda molting gimana? Tanda molting sebetulnya kebetulan ini pas lagi botak kelihatan ya. Nah, ini bagian yang botak ini sebetulnya kalau nanti dia mau ganti kulit, dia akan berubah menggelap jadi gelap hitam. Nah, itu tandanya dia mau ganti kulit. Nah, ini kan masih putih banget ya, muda gini ya, cerah. Artinya dia belum mau ganti kulit gitu ya. Karena memang ini juga baru ganti kulit, sehingga kita sexing kemarin dapatnya ini female gitu ya. Nah, ini mungkin udah bisa breeding sebetulnya, tapi mungkin amannya nunggu 1 kali lagi baru di breed gitu ya kalau mau breeding. Nah, jadi itu cara feeding gitu ya. Cara makannya tinggal ditaruh aja, mau pakai pinset boleh, mau dicemplungin boleh. Yang nggak boleh dan tidak disarankan adalah jangkriknya dipegang pakai jarinya dideketin gitu ya. Itu tidak disarankan, karena dia nggak bisa tahu tiba-tiba taringnya nancep ke jari kan lumayan gitu ya. Ya low venom, tapi kan taringnya gede juga gitu ya. Nah, jadi pakailah pinset kalau mau dideketin. Kalau nggak, cemplungnya jauh, nanti biar dia mencari sedikit, nyariin diri gitu ya. Oke, ini Brachypelma boehme, termasuk juga pemula karena harga selingnya terjangkau. Berapa harga selingnya? Selingnya itu antara ada yang jual di 75, mulai 75 ribuan mungkin ya, sampai yang rata-rata 125-150 gitu ya. Nah, tipsnya kalau mau beli yang dari sling adalah jangan beli
tergiur sama yang harganya murah ya. Karena harga itu berbanding ukuran biasanya. Jadi kalau harganya cuman 50.000, bisa jadi dia baru 2 instar. Kecil banget gitu. Apa yang terjadi adalah teman-teman yang belum terbiasa akan kesulitan miaranya. Karena harus nyiapin pakan gitu ya. Pakannya apa nih kalau misalkan dia masih kecil, udah terlanjur beli gitu ya. Maka pakannya bisa, ini kebetulan ada nih. Tadi saya baru feeding beberapa kalajengking gitu ya, yang kecil-kecil. Pakan satu adalah buat yang sling kroto ya. Ini beli Rp2.000, lumayan banyak, bisa buat banyak gitu ya. Cuman kalau teman-teman cuma punya satu sling, biasanya bakal kebuang asem gitu ya. Jadi ya beli 1.000 aja gitu ya, atau minta aja lah gitu ya. Karena dia harus fresh gitu ya. Ini bisa dipakai. Kedua, yang lebih mudah adalah ini jangkrik. Loh Pak, kan jangkriknya besar ya. Kalau buat sling jangkriknya itu ambil kaki belakangnya aja ya, kaki belakangnya aja, taruh aja. Besoknya dicek udah dimakan atau belum gitu. Atau kalau yang teman-teman ada stok turkis, kecoa turkis yang anakannya, itu bisa gitu ya. Kecoa turkis anakan ada, saya nanti kita buatin videonya ya. Atau itu kan tapi nggak semua orang punya ya. Atau kalau di tempat kios burungnya ada ulat kandang juga bisa. Atau misalkan terpaksa harus ulat Hongkong, contoh ya ulat Hongkong nih ya. Kan adanya saya ulat Hongkong gimana? Oh bisa, jangan khawatir. Cuman dia harus dipotong ya. Kan ulat Hongkong segini nih, ambil satu kan misalnya segini nih ya, ulat Hongkong segini nih. Yang diambil itu cuman kalau buat sling mungkin sepertiganya aja. Kasih yang bagian kepala, dipotong di sini. Harus tega memang ya, potong di sini, celek, potong. Kasih yang gerak-gerak ini ke slingnya. Nanti kalau dia lapar, dia biasanya nggak lama langsung ambil. Tapi kalau ulat Hongkong, kita ngasih ulat Hongkong kan dia pasti mati nih ya, tek pasti mati. Maka teman-teman harus besoknya cek, ambil sisanya kalau dia nggak habis. Karena kalau nggak nanti jamur gitu ya. Itu triknya. Jadi sebetulnya nggak susah juga, cuman memang harus telaten aja gitu ya. Terus teman-teman nanti kalau dapat sling biasanya tempatnya suka kayak gini nih. Nah, di segini. Biasanya dikasih kokopit setengah gitu ya. Nah, saya tidak terlalu menganjurkan tempat yang sekecil ini. Walaupun slingnya kecil ya. Karena kalau tempatnya sekecil ini, dia kelembabannya bener-bener gampang hilang. Artinya kalau teman-teman pakai tempat segini, sehari 2 hari sekali, 3 hari lah gitu ya, dicek lembab atau enggaknya. Kalau sling itu memang harus lebih lembab. Sling itu jangan dikasih kering kayak gini. Dia sedikit lembab. Spray lagi gitu ya. Kalau udah rada gede dia lebih tahan gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman pakai yang seperti ini harus sering dilihat dan sering disemprot. Di-spray aja gitu ya. Yang disarankan segede gimana? Kalau buat sling banget sih mungkin cup ice cream ya. Yang ukurannya sekap ice cream seperti ini lebih memadai. Karena nanti kokopitnya lebih banyak, dia lebih menjaga kelembaban. Atau langsung ke sini juga nggak apa-apa. Langsung ke cup yang seperti ini juga nggak ada masalah menurut saya. Justru malah lebih aman juga gitu ya. Lebih terjaga kelembabannya. Itu tips buat yang teman-teman keep dari sling banget, udah terlanjur beli gitu ya. Tapi menurut saya sih akan jauh lebih mudah untuk tarantula pertama teman-teman, supaya bisa terus apa ya, gini loh, kalau beli pertama terus mati kan kayaknya ngenes ya. Beli pertama terus kita lihat dia kering gitu gara-gara lupa ngasih spray, kayaknya ngenes. Mending beli pertama yang ukurannya 2 cm 3 cm yang udah besar, cukup besar, makannya udah satu ulat Hongkong utuh bisa, ngasih makannya lebih enak, perawatannya lebih mudah, dan daya tahannya udah jelas jauh lebih kuat gitu ya. Nah, ini sekedar beberapa tips untuk memelihara. Kebetulan kita punya jenis female Brachypelma boehmei ini gitu ya. Ini sangat-sangat cantik gitu ya menurut saya. Sekian, jika teman-teman tertarik untuk memelihara tarantula bisa tanya-tanya, bisa WA aja ke 0853 2026 9353 atau
teman-teman bisa jalan-jalan ke tarantulaindonesia.com. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.